Oke. Ready? Kitab apa? Matius 12 ayat 43. Yuk, let's go. Kembalinya roh jahat. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Amin. Katakan amin. Oh, amin loh, mau 7 roh jahat masuk ke dirimu. Bukan ya, aminnya bukan tujuannya itu ya. Tujuan aminnya supaya kita sama-sama tahu model kerohanian kita. Saya ajarkan model ya, saya bukan model, saya nggak bisa model. Dan saya tidak akan pernah jadi model. Tapi saya izinkan saya memodel rohani setiap kita. Ya, let's go, kita kembali ke ayat 43. Let's talk about the spirit of evil. Karena peperangan kita bukan lawan darah dan daging, tetapi roh-roh di udara. Kitab Efesus berkata. Let's go ya. Apabila roh, berhenti di situ lagi ya. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia mengembara, ia pun mengembara. Garis bawah di situ ada roh, ada kata roh. Let me tell you, kita bicara roh dulu. Ini luas dulu. Tidak ada manusia di bumi, bahkan God can kill the spirit. Spirit, karena memang spirit tidak bisa binasa. Tubuh bisa binasa. But spirit not. Tapi tidak pada spirit. Spiritmu dan spiritku nggak pernah bisa binasa. Kita bicara roh. The spirit is within you. Roh dalam dirimu. Anda mungkin bisa berjalan tanpa Tuhan hari ini. Baik Anda jalan sama Tuhan, sama Anda jalan tidak dengan Tuhan. At the end, semua akan pasti meninggalkan tubuhnya. Semua pasti akan meninggalkan tubuhnya. Well, harus terima sebuah fakta. Saya bisa pastikan satu hal ke hidup kita semua. That soon we will die. We're all gonna die. Tapi jangan lupa, spirit kita tidak bisa mati. Dia hanya meninggalkan tubuh kita, tapi kemana? Nah, itu dia. Alkitab berkata, roh jahat keluar dari manusia. Ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian. Kayaknya kalau roh, Alkitab berkata kalau roh yang jahat, cari tempat tandus setelah itu. Dan demikian roh, kebalikan dari roh jahat, ia pun cari tempat yang kebalikannya, yang Anda sendiri tahu jawabannya apa. Saya mau bicara apa ini? Kenapa kok tiba-tiba bicara roh awal 7 deadly sins or whatsoever? Gini loh, tubuh bisa mati, roh tidak. 1 Corinthians chapter 7, the brevity of times, it's talk about brevity of times in marriage, in life, in everything, every aspect of life. Time is short. Waktu itu cepat. Jiwa, tubuh ini akan binasa. Jiwamu dan jiwaku paling umur 70 tahun lah. Beberapa orang, kecuali Anda targetkan hidup 100 tahun. Tapi kan hidup juga tangan Tuhan. Tuhan berkata 70 tahun lah, Alkitab berkata 70 tahun. Life is short, 70 years. Sepertiga dari 70 tahun itu Anda sudah bertidur. Pastinya. That's 20 plus years. What you've been doing this far? Apa yang Anda sudah lakukan sejauh ini? Anda pedulikan jasmanimu, tukarkan roh demi jasmani. Apakah kita harus tukarkan spiritual demi hal-hal yang berlalu, hal-hal yang segera berlalu. Jangan remehkan waktu, bentar lagi kalian, bentar lagi kita ya. Barusan duduk bangku SD, tiba-tiba sudah SMA. Ini barusan SMA, tiba-tiba udah kuliah, udah nikah. Tiba-tiba udah tua. Cepet hidup itu, tahu nggak?
Ya sekarang galau-galau mikirin pasangan. Hei, nanti udah punya cucu. Waktu itu cepat. Time flies so fast. What you've been doing this far? Banyak orang hari ini tukarkan spirit, trade Jesus, tukarkan Jesus mereka yang kekal untuk sesuatu yang temporary. Look, the spirit is eternal. Our flesh is temporary. Daging kita ini sementara, tapi roh kita kekal. Dia nggak bisa mati. Dia hanya bisa dibuang atau di tempat patahkan. Ditahtakan di sana. Di tempat Bapa kita yang baka. Ya. Sekarang kita lihat cara trik main setan. Kita lihat kehidupan yang tidak nampak mata ini. Ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Oke, sekarang saya akan dari sphere yang lain, sekarang kita lihat dari perspektif yang lain juga dari ayat ini. Yaitu saya mau bicara juga hal yang sama tentang orang-orang yang sudah menerima Yesus Kristus. I still remember di sini sebagian besar Anda sudah waktu itu buka kamera, siapa yang mau terima Yesus? And you open the cameras. Which means you open your heart to Christ Jesus. Maksudnya Anda sudah buka hati juga pada Yesus. Berarti ayat ini buat dirimu. Ya, semua yang sudah terima Yesus, ayat ini buat dirimu. This verse, this scripture, this statement, paragraf ini, perikop ini, untuk dirimu. Hati-hatilah. Ya. Nah, sekarang saya akan balik lagi baca. Lihat ini. Apabila roh jahat keluar, ketika Anda sudah terima Yesus, ketika sudah terima Roh Kudus, has received the Holy Spirit, roh jahat metu. Bahasa Surabaya yang itu. Roh jahat metu. Buat yang nggak tahu metu itu apa? Metu itu apa sih? Keluar. Ya, keluar. Metu itu keluar. Out, keluar. Ya, buat yang ada yang dari Ambon dia aku juga tahu ya. Keluar, metu itu keluar. Karena Roh Kudus masuk. Nah, tapi lihat. Ketika roh jahat itu keluar, pekerjaanmu belum selesai. Kehidupan spiritualmu nggak sependek itu. Dia nggak sesederhana drama manapun juga. Bukan berarti roh Tuhan mengajak kita drama. Kita nggak main peran drama apa-apa. Tapi roh jahat itu sangat complicated. Saya perlihatkan komplikasinya ya. Ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Dia cari tempat tandus, dia nggak bisa mati. Dia diusir tapi dia nggak mati. Dia juga butuh tempat untuk rest. Oke, let's continue. Langsung. Lalu ia berkata, karena nggak mendapatkannya ya sebelumnya, lalu dia berkata di ayat 4 seperti ini. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah aku tinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu. Oh, ternyata setan masih ingat alamat rumahmu. Bukan alamat Manyar Husada atau Manyar Husada, ada nggak ya itu ya? Nggak, maksudnya itu hanya menutupi alamat lah. Manyar Husada, Kenjeran, Cakpon, ya kan? Atau apa? Pare, Kediri, Rikidi. Dan saya nggak boleh ngomong nama asli kan ya. Ini jadi ketahuan tempatnya. Rabayus, sudah, tolong Daryl, ampun. Aduh, ya, setan nggak pernah lupakan alamat rumahmu. Alamat rumahnya Daryl, ya Daryl. Setan nggak pernah lupakan dirimu, by the way. Ketika Anda sekali menang di hari ini, Anda merasakan begitu surga. What a heaven today. Remember tomorrow, Anda kasih pilihan lagi, election lagi, tiap hari adalah pemilu buat dirimu. Surga atau neraka, God or evil, God or yourself, every day. Dan kebanyakan kita golput semuanya. Dan pilihan golput adalah pilihan untuk menjauh dari Tuhan. Sebuah pilihan untuk tidak memilih adalah pilihan untuk menjauh. Kalau Anda ke pesawat, contoh Anda booking tiket pesawat, Anda ditanyai ya, seorang membookingkan tiket pesawat ke Jepang jam 5 pagi contoh. Dari jam 12 malam ditanyai. Anda ditanyai, mau ke Jepang nggak? Nggak tahu ya. Nggak tahu. Terserah deh. Loh, kamu mau nggak? Tik jam 3 tiba-tiba. Mau nggak ke Jepang? Nggak tahu ya. Tiba-tiba sudah jam 6. Orangnya nggak ke Jepang.
pesawat sudah meninggalkan. Berarti dia memutuskan untuk tidak. Dia ketinggalan kereta terbang. Pesawat terbang. Demikian hari-hari ini sama. Kita setiap pagi, Good Morning Jesus dihadapkan dengan kepilihan. Jesus or yourself. Tuhan atau aku. Setan atau Tuhan. Neraka atau surga. Banyak kita golput. Karena kita nggak fokus. Akhirnya, there we go. Setan invades lagi. Setan nggak pernah lupa loh. Setan terus mencari dirimu. Remember this. Saya harap saya ngomong begini Anda jadi nggak takut untuk tidur. But in fact, setan terus cari dirimu dan diriku. Kok tiba-tiba ngomong setan ya? Ya karena lagi bicara setan roh jahat ini. Tapi, no. What I want to say is, let's talk about aplikatif ya. Nah ini modelnya. Saya kasih poinnya. Saya ajari potong rambutnya versi rohani ini ya. Roll. Ya. Kan ini ya. Oh, scripture-nya ini. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, katakan sama-sama, kosong, bersih tersapu dan rapi teratur. Nah, nah ini dia kita masuk ke poin asiknya ini ya. Ayo, mari sedikit main model sama Daryl. Sama Daryl ya, sama Firman. Kita main model sama-sama ya. Let's go. Ayo semua lihat sini. Ayo pertanyaan. Aku dapat pertanyaan ini. Daryl, kaget. Itu siapa itu? Bukanya besar sekali. Oh ya, udah ya. Gak apa-apa. Itu temanku, kawan-kawan. Maafkan ya. That's my friend, very good friend. Ya, mungkin dia nggak apa-apa ya. Oke. Boleh nggak sih nonton film horor? Nah, boleh nggak nonton film horor? Kalau saya jawab boleh, saya juga notabene pernah ngusir setan, saya ngomong saya boleh nonton horor. Tapi kalau saya ngomong nggak boleh, nanti fanatik. Ngomong kamu tuh kok fanatik banget sih? Kamu ini gini-gini, bukan saya takut suara, enggak. Saya cuma ngefur dulu ya, ngefur. Lu nonton horor boleh enggak? Oke, jawab lagi ya. Ya, saya punya banyak alasan sih sebenarnya. Cuma kalau bicara tentang film horor ya, saya sekarang suka nanya balik orangnya. Nah, kamu ngapain nonton film horor? Oh, adrenalin, Rod. Seru, meningkatkan adrenalin. Saya ketawa di hadapannya, terbahak-bahak. Setan apa yang kamu lihat di film itu? Make up, bro. Paling cuma main fitur kameranya digesek-gesek gini. Wah, gitu. Kamera digesek-gesek, lalu pasang fake up Hollywood sana, artis di make up sini, kasih dicat sini mukanya. Bro, lu pernah lihat setan asli nggak? Lu pernah lihat tangan jalan nggak? Nggak pernah, ya udah diem. Kenapa saya ngomong muka setan ya beneran ya? Lu pernah lihat setan aslinya nggak? Saya udah ngapain saya bayar 35.000 untuk lihat setan di makeup? Pernah lihat tangan jalan nggak? Pernah lihat orang setinggi 5 meter nggak lu? Sorry bro, aku mending beli boba bro 35.000 daripada nonton setan. Sorry ya. Bukan uangku dikit. Buat apa? Aku nggak bayar aja digentayangin gitu tangan jalan sendiri. Masa aku ke bioskop bayar-bayar, Mbak, saya mau nonton horor. Saya ajak dia doa aja ya biar nanti kita datangi setan gitu ya. Ajak doa aja dari mana. Lucu ya orang-orang ini. Tapi gini, ya itu ngefur juga, itu masih sedikit ngefur juga ya. Pertama untuk hemat uang. Kedua, I'm not gonna let dark entertains myself. Saya nggak izinkan kegelapan menghiburku. Penghiburanku datang dari Kristus. Saya diomong orang fanatik atau apa, whatever. Tapi penghiburanku datang dari Kristus saja. That's enough. Saya punya teman-teman yang nonton horor juga efek jerahnya aneh-aneh. Jalan di apartemen. Kenapa? Takut lorong. Lorong lu ada apa? Biasanya orang nonton horor tuh nggak suka keramas. Begitu keramas, itu ada aneh. Oh, ya kan? Begitu keramas,
Ya kan? Keramas. Lihat suster Anda masuk keramas cepet-cepet gitu. Besok orang nonton horor tuh rambutnya bau. Makanya. Ya ampun. Iya, ya. Canda-canda ya. Udah lah, gini loh. Hidup ini, come on. Don't waste your time. Oke? Ya. Nah, tapi nggak sekedar itu. Roh jahat kembali itu nggak sekedar rupa. Ya, saya pernah waktu itu lagi penjangkauan. Saya pernah penjangkauan sama salah satu teman saya. Saya lagi jangkau hati terbakar memberitakan Kristus di malam-malam hari. Saya membagikan brosur. Ya, kami diserang setan literally secara fisik. Bisa-bisa menimbulkan efek jerah dalam penjangkauan. Tapi dalam kuasa Roh Kudus saya buat serangan balik ke setan. Lu nantang gua lu. Lu nunjukin tangan, nunjukin rupa itu doang. Itu doang bisamu. Aku bawakan sekolahku ke tangan Tuhan. Jangan main-main sama aku. Deng, SMP Petra 3 KKR. I still remember that on April. Ya. Well. Mari kita lihat di sini. Maka pergilah ia mendapati rumah itu. Rumah itu kosong. Bersih tersapu, rapi teratur. Saya kasih bocoran ya. Rumah itu kamu dan saya. Jadi aku adalah rumah buat aku, Nia adalah rumah buat Nia, Jessica adalah rumah buat Jessica, Olin adalah rumah buat Olin. Nah perhatikan ini, rumah itu kosong. Saya wonder rumah kok bisa kosong ya. Bersih tersapu dan rapi teratur. No. Ini bukan sekedar basa-basi kata-kata ini. Kata-kata ini ada makna yang keren. Kalau roh jahat keluar, pasti ada roh terang masuk. Tidak bisa tidak. Tidak bisa tidak. Kalau roh terang masuk, nggak ada roh jahat. Tapi kalau roh jahat ada, roh terang kemungkinan nggak ada. Kok bisa di rumah itu kosong? Kok bisa ya? You individually reject God. Anda mengkosongkan rumah itu yang hanya bisa diisi oleh Yesus Kristus. At that time, ya, dan sampai selama-lamanya hati yang bisa diisi oleh Yesus saja. Kok bisa ya Anda usir Yesus ya? I mean, saya mau kasih aplaus loh buat orang yang bisa hidup tanpa Yesus. Saya mau kasih penghormatan, saya mau lempar topi ke dia. Keren ya kamu bisa hidup tanpa Yesus. Saya lempar topi ke arah mukanya. Good job. Kamu kok bisa sih hidup tanpa Yesus? Mengkosongkan dirimu. Say, I don't need God. I don't need to pray. I don't need to worship. I don't need scripture reading. I'm just gonna let my house empty. Get away, Jesus Christ. Dia nggak ngomong gitu langsung, tapi dia secara tindakan. Scripture reading nggak ada lagi. Prayer nggak ada lagi. Yesus diusir. Saya kagum sama orang-orang gitu. Ngusir Yesus tuh perlu effort loh. Kok bisa ya Anda? Seven Deadly Sins saya ajak kita melihat pokok dosa, akar dari segala dosa, bukan ketamakan, bukan greedy, bukan pride, but there is only one. Tapi sebelum itu saya akan lanjutkan lagi. Bersih tersapu. Wah, suka nyapu-nyapu ternyata. Rajin. Suka bersih-bersih rumah lu. Gini loh, bersih tersapu ini maksudnya apa? Let's say tentang, contoh ya, kebencian. Tahukah orang kalau lagi dendam itu bukan orang malas loh. Orang lagi benci itu, orang lagi dendam benci itu, mereka tuh telaten loh. Butuh effort juga loh untuk dendam itu. Saya pernah lihat satu teman saya dendam gitu sama orang, IG-nya di stalking terus, di komentar kasar. Kamu nih komennya sampai banyak. Nggak capek gitu ya stalking terus gitu ya. Setiap malam mikir di tempat tidur, mati kamu. Mati kamu. Keren ya. Orang benci itu ternyata lo keren loh. Hari ini kok ada orang tanya, kenapa kok kamu tanya saya, kenapa kok kamu nggak benci ya? Kenapa kamu nggak benci orang yang membenci kamu, orang yang memusuhi kamu? Karena lebih susah membenci daripada mengasihi. Membenci jauh lebih sulit. Mengasihi pakai Yesus, membenci lebih sulit lagi. Di mana-mana lihat matematika, ketemu angka 0, kelihatan mukanya, rasanya pengen lempar pisau.
Kemana-mana lihat orang itu, sekali lihat orang saya pengen gepok, rasanya kayak pengen smackdown gitu. Jadi orang membenci, kenapa saya hari ini hidup tidak dalam kebencian? Kenapa hari ini saya hidup tidak dalam kepahitan? Karena hidup dalam kepahitan jauh lebih sulit. Ya, apalagi bersih rapi teratur, bersih tersapu dan rapi teratur. Ya, seperti tadi orang menjauhi Tuhan itu butuh effort loh. Ya, kok bisa lari dari Tuhan? Mazmur 139 berkata, bagaimana Mazmur bisa lari dari? How can I free from thy spirit? Bagaimana aku dapat berlari menjauhi rohmu ya Tuhan? But you did it. Some of you did it. That's amazing. Amazing in a bad way. Luar biasa dalam bad way, in a bad way. How can you do that? Wow, that's amazing. Laki-laki juga ada yang berusaha ini, ada yang rapi teratur, yang nyapu-nyapu rumahnya, nyapu-nyapu rumah, mempersiapkan untuk melawan damai sejahtera. Dalam hati berkata, itu jodoh bukan punyamu, that's not yours, that's not yours. Udah nggak usah diterusin. Mungkin beberapa orang sudah pacaran ya. I don't know who you are, tapi kalau Anda, ya ini kan record kan ya. Nah, kalau kamu sekarang yang record ini, kamu yang melihat recording ini juga lagi pacaran or whatsoever. Dalam hati Anda tahu itu bukan jodohmu, it's not gonna be something to you, it's not gonna be someone. Tapi Anda terus bersikeras. Tuhan, ini namanya cinta. Cinta tidak melihat kelemahan manusia. I'm gonna love him, I'm gonna love her till the end of my life. Cinta tidak boleh melihat kelemahan Tuhan. Oh, Tuhan dikotbahi. Tuhan ngasih tahu, Tuhan dikotbahi. Tuhan, bukankah saatnya Matius 22:39 terbukti? Kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Aku mengasihi calon pasanganku seperti diriku sendiri ya Tuhan. Wow. Amazing, my friend. Wow, Tuhan jadi jemaat, bro. Naik pangkat lu jadi pendeta. Tuhan dikotbahi. Wow. Kok bisa ya lawan damai sejahtera ya? Nanti ending-endingnya ya udah Tuhan akhirnya serahkan, kata Roma pasal pertama, Tuhan serahkan mereka ke nafsu mereka masing-masing. Alah, Tuhan, kumis ketemu kumis kan nggak apa-apa. Ya, kumis ketemu kumis nggak apa-apa. Yang penting kan cinta juga. Masuk dunia ini apa sih? Kok fanatik banget sih? Kok nggak penuh dengan kasih sih? Kan, ya pokoknya cinta jadilah gitu. Mau diberkati malah minta kutuk. Susah. Nanti begitu udah jadian, udah mulai deket, udah tunangan, udah nikah. Ya, pas nikah. Tuhan, kenapa kau nikahkan aku dengan setan ini? Kenapa kau kasih aku setan ini, God? Mana kasihmu Tuhan? Katanya kau memberikan manusia yang terbaik, but why? Aku sudah menunjukkan kasihku, kau dikasih setan. Manusia itu begitu, suka melawan damai sejahtera. Mereka sangat hebat. What is this deadliest sin? 7 deadly sins. You haven't mentioned even one of them. Yes, 7 is not number. 7 is not mentioned only one. 7 bukan R. 7 is mentioning one thing. Yang terjadi ayat terakhir kita, ayat 45. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Here you go. 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatannya yang jahat ini. Garis bawahi kata-kata, maka keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Tes IQ yuk. Orang ya, saya mau tes IQ. Yang jawab dapat hadiah. Catat tim SM, tim apapun lah, tim-timan. Catat siapapun yang jawab ini, kasih hadiah, kirim boba ke rumahnya. Kecuali yang pelayan di luar kota, beli boba sendiri. Yang saya bicara yang di Surabaya. Ya makanya pindah Surabaya. Oke, siapapun Anda dapat boba, langsung angkat tangan ya. Langsung angkat tangan, langsung unmute, langsung jawab ya.
Yang nggak pelayanan ya, oke? Siap ya? Tes IQ nih. Mana yang lebih jahat? Orang ateis atau orang murtad? Ayo, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bingung Rul. Oke, ilustrasi aja. Oke, jawab ilustrasinya aja deh. Oke. Sakit mana? Diselingkuhi pacar atau diselingkuhi istri? Oke, siap ya? 10 detik, 10, 9, 8, 7. Kok nggak ada yang jawab sih? 6, 5, 4, 3. Ya ampun. Diselingkuhi istri. There you go. Diselingkuhi istri. Tim semua catat rumahnya Richard, ditanya alamatnya mana, kirim boba ke rumahnya sekarang. Kirim boba. Kamu mau rasa apa? Kamu taste apa? Ya, nanti ngomong ya. Oke, saya serius. Saya pernah keceginya siapa gitu ya. Saya main-main. Ya ini awalnya cuma main-main sih, tapi setelah cekik, kok bobaku mana? Oh, mateng aku wes. Aduh. Kita pas kirim. No, Richard really. Kamu dapat bobanya. Oke? Kasih tepuk tangan buat Richard everyone. Nanti kasih alamat ya Richard ya. Serius ini. Nanti kamu dapat boba. Oke? Ya, bayar. Gampang. Biaya mudah ya. Gak usah, thank you. Siap. Diselingkuhi istri. Tahukah orang paling jahat yang pernah ada di bumi adalah ketika orang paling baik menjadi jahat. Orang yang paling dapat menyakiti hati Tuhan adalah orang yang pernah dekat dengan Tuhan lalu meninggalkan Tuhan. Ateis meninggalkan Tuhan, murtad. Bro, nggak bisa murtad ateis. Stranger ngomong kamu on lu. Atau istri, kok istri lagi? Atau sahabatmu, atau orang terdekatmu bilang, kamu nggak berguna. Boom, sakitnya minta ampun. Ya, hanya orang yang kerasukan pertama masih santai. Kerasukan lagi itu jurok jahat. That's the 7 deadly sins. It's a deadly sin. Ketika orang Kristen, ketika orang yang maju bersama Tuhan, ketika orang yang dekat dengan Tuhan, yang sudah menjalani keintiman sekian lama, lalu secara sengaja menjual Yesus. 7 is not number. Saya bicara kesempurnaan dosa. Dosa yang paling, semua dosa sama sih. Tapi dosa satu ini adalah dosa menghujat Roh Kudus lewat meninggalkan Dia. You leave Him. You know that He loves you, but you leave Him. Saya ngomong leave Him ini bukan karena Anda nggak mampu, tapi Anda membiarkan orang ketiga. Kalau dalam Tuhan nggak ada orang ketiga. 7 orang, 8 orang jadi selingkuhanmu, jadi selingkuhannya, ya, jadi selingkuhannya. 8% loh, 8 iya, 1 plus 7. You know 7 deadly sins? How perfect sin. Betapa sempurnanya dosa ketika seorang sering berdoa lalu berdosa. Betapa sempurnanya kejahatanmu ketika kau seorang orang paling baik lalu meninggalkan Kristus. Saya ngomong gini, saya juga pengen belajar, gak pengen bahwa saya pengen belajar. Mari kita sama-sama belajar. Jangan sampai kita kewalahan di area sini. I cannot do this without Christ. So you do. Yeah, that is 7 deadly sins. That's it. Siapa hari ini yang bersih-bersih rumahnya? Tutup Alkitabnya. Siapa hari ini yang kosongin rumahnya? Bu, siapa yang suka nyapu-nyapu rumahnya? Mana ini orang yang tak benci? Di screenshot semua fotonya, lalu dimaki-maki tiap hari. Diomongi lewat, apa itu, di screenshot, dikirim printer di kertas, lalu ditusuk-tusuk. Kamu ini, rajin banget lu. Oh, you're so prudent. Good. Siapa ini? Siapa yang suka sapu-sapu rumahnya?
Bukan bersapu-sapu dengan, bukan bersih-bersih dengan firman. Bersih-bersih dari firman. Seperti quotes SFC beberapa hari yang lalu. Ya. Quotes ya yang Bible membuatmu jauh dari dosa, tetapi jangan lupa dosa juga membuatmu jauh dari Alkitab. Come on. Hari ini siapa yang membiarkan setan menjara hidupmu? Siapa yang membiarkan secara sengaja 8 orang itu masuk ke hidupmu, masuk ke keintimanmu dengan Kristus? Siapapun dirimu hari ini, yang Anda tahu, Anda merasa hubungan Anda sama Tuhan tidak beres, tapi Anda santai aja, Anda santuy bro, bahasa Surabaya right now. Tenang aja bro, semua aman dalam Kristus aman dalam Kristus. You di luar Kristus. You're outside Jesus Christ, and you need Him. Ya. Anda tahu Anda membiarkan 8 orang itu masuk ke hidupmu. Anda tahu Anda membiarkan diri Anda sengaja diperkosa dengan setan. Anda dengan secara sengaja melukai hati Tuhan. Supaya orang paling intim dengan dia yang tahu bagaimana cara menyakiti orang yang paling intim lah, yang paling tahu cara menyakiti Yesus. Sebab karena Yudas lah ia disalibkan. Bukan, Alkitab bukan menulis demikian. Tapi karena kita, dia disalibkan. Lihat cara dia lihat kasusnya. Kita lihat di kasus ini, Yesus disalib bukan karena kita, karena Yudas. No. Yesus berkata, I am crucified. Masuk kesimpulannya, dia disalibkan karena Yudas. Bukan karena, dia bukan sebut. Bible bukan menyebut dia disalibkan karena Yudas, tetapi Bible menyebut dia disalibkan karena kita. Intinya, He loves you and me. Dia nggak peduliin berapa sakitnya Anda biarkan 8 orang itu masuk. But now he offers forgiveness and love and mercy. Tunggu apa lagi kalau Anda tidak segera berikan dirimu sekarang ini juga pada Kristus. Give your life to Jesus Christ. Saya nggak peduli ini 50% and mungkin sebagian besar sudah terima Yesus. Oke, maksudnya meskipun Anda hanya seorang diri, Jesus loves you. Biar jangan ada orang membuka pintu rumahnya. Kunci rapat-rapat. Jangan biarkan kosong. Rapikan itu untuk Yesus, bukan untuk kekosongan. Rajinlah, bukan dalam membenci. Tekunlah, bukan dalam menjauhi. Rajinlah dalam mengasihi dan tekun dalam berdoa. Sekarang siapa yang mengizinkan iblis masuk dalam hidupmu? Secara sengaja Anda tahu itu dosa, tapi Anda biarkan itu merajalela di hidupmu. You think kami orang-orang yang sudah melayani Tuhan itu nggak pernah jatuh dalam dosa? Bro, setiap manusia pasti pernah. Tetapi Amsal berkata 7 orang benar jatuh, ia akan bangkit juga. Asal di situ Anda mau fighting, there will be a victory. Asalkan Anda mau berperang, pasti ada kemenangan. Tapi kalau sekarang dirimu membiarkan dosa itu masuk dan merasuki, come on, get it out. Get them out right now. Saya mengundang orang-orang yang secara sengaja membiarkan iblis mengerjainya. Membiarkan setan mengambil alih kehidupan rohaninya. Anda bisa taruh 2 tangan di hati dan buka kameranya. I want to pray for you. Anda yang secara sengaja membiarkan dirimu menjauh dari Tuhan. Anda yang secara sengaja membiarkannya. Personally membiarkan setan menjadi pihak ketiga dalam hubunganmu dengan Kristus. Anda bisa buka kameranya. Saya mau berdoa dengan Anda. Saya mau mendoakan Anda juga. Tidak usah malu. There is forgiveness in Christ Jesus. Angkat tanganmu. Lift up your hands. Lift up your hands. Angkat tangannya. Tuhan, hamba berdoa buat orang-orang ini yang di depan kamera. Actually doa ini harusnya untuk semua, tapi khusus buat mereka Tuhan. Mereka yang menangkap firman ini karena Roh Kudus-Mu, bukan karena khotbah hamba, tapi karena firman dari Roh Allah sendiri. Tuhan, I pray in Jesus' name, just only one commandments. I rebuke every Satan in Jesus' name. Tinggalkan setiap rumah ini. Every home. Leave it alone. Satan,
Dan biar Roh Kudus yang mengisi hidup mereka. In Jesus name, biar Roh Kudus saja yang mengisi hidupmu. Mengisimu dengan kasih, dengan damai sejahtera. Be filled with the Holy Spirit and not with evil spirit. Thank you, Jesus Christ. We love you. Anda yang buka kamera bisa ikuti saya berdoa pula. Tuhan, saya menyerahkan hidup saya sekali lagi dalam tangan-Mu. Ampuni dosa saya. Mulai hari ini, saya akan kejar Tuhan. Saya akan cari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Congratulations. Seberapapun dosamu, udahlah, God forgives you. God has forgotten it. But now, go and sin no more. Seperti perempuan itu yang ketangkap bersendal basah. Apa yang Yesus katakan? Go and sin no more. Yesus memberikan kepercayaan yang besar ke perempuan itu. Go and sin no more. How can you sin no more? You know, in Jesus Christ we can do everything. Dalam Yesus kita bisa lakukan segalanya. Dan mereka yang punya kuasa darah itu, kuasa darah Yesus, dimampukan Allah. Dan disucikan, pertama-tama disucikan dulu dari segala dosa. Sehingga surga tidak melihat lagi dosanya. Melainkan surga mengampuni dan melupakannya. Tapi lebih-lebih dari itu, darah Yesus juga mengampuni orang tersebut. Sehingga ia punya kekuatan untuk say no to sin. Go sin no more. Go and sin no more. God bless you. Semua angkat tanganmu. Terima kasih buat SFC service ini Tuhan. We love you. We give our lives to your hand. Sekalipun hanya 50 orang, tetapi kami merasakan keimanan yang cukup dekat. Kami merasa begitu dekat satu sama lainnya. Kami serahkan semua dalam tanganmu. Berkati setiap keluarga. Berkati setiap rumah. Let there be blessing upon your house. Atas papamu, mamamu, dan rumahmu, I pray for blessing of the Lord. Will bless you abundantly. Thank you, Jesus. Bukan berkat material sekedar, tapi spiritual, damai sejahtera yang melampaui segala akal, dan urapan yang menyertai sampai akhir zaman. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. God bless you. Jangan lift dulu ya. Jangan lift dulu. Tapi kita mari semua partisipan reaction bisa kasih reaction applause di situ. Ya, bisa kasih reaction applause. We give all glory to our Lord Jesus Christ. Praise the Lord. Ya.